Selamat pagi saudaraku, apa kabar kita semua? Tentulah kabar baik, karena kasih dan anugerah Allah yang melingkupi hidup kita. Hingga pada saat ini kita boleh menikmati nafas kehidupan serta kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita buka hati dan pikiran kita. Kita mau sambut firman Tuhan melalui renungan kita di pagi hari ini bersama dengan saya, Evangelis Hermin Sipurian. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu yang sudah melingkupi dan melengkapi hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami mau persiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau sambut firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengajari dan membimbing kami, agar kami lebih mengerti lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bapa, Engkau juga mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang memperlengkapi dan memampukannya. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah senantiasa Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah nyata kemuliaan Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini, kita beri judul Bersyukurlah pada Tuhan senantiasa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan perjalanan hidup kita hingga hari ini, tentulah bermacam peristiwa yang kita hadapi, bermacam pergumulan hidup yang kita alami, baik itu suka, duka. Hal ini datang silih berganti mewarnai kehidupan kita, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, nats firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi renungan bagi kita, mengajarkan dan mengingatkan kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas kebaikannya, serta perbuatan-perbuatannya yang nyata di dalam kehidupan kita. Saudaraku, bersyukur merupakan ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kebanyakan orang dalam menghadapi kehidupan ini, ungkapan syukur itu sering dilakukan atau sering dinyatakan apabila hidupnya diberkati dengan penuh berkat-berkat yang menyenangkan hidupnya semata, yang menyenangkan hatinya saja. Contohnya, kalau dia mengalami naik jabatan atau bisnisnya berjalan dengan lancar, sukses pendidikan anak-anaknya, dan lain sebagainya yang penuh dengan sukacita dan keberhasilan yang dialaminya, dan dia pasti mengucap syukur.
Saudaraku yang terkasih, dan hal ini tanpa kita sadari, apabila ungkapan syukur yang kita naikkan ke hadirat Tuhan dikarenakan berkat-berkat sukacita semata atau keberhasilan-keberhasilan yang membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kita, hal ini dapat menjadikan kesombongan di dalam hidup kita, dan hal ini pasti tanpa kita sadari. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kalau di dalam hidup kita banyak terjadi persoalan, banyak pergumulan-pergumulan hidup yang menghimpit kehidupan kita, kesesakan, bahkan kehancuran, baik itu bisnis kita atau usaha kita, kegagalan studi yang dialami oleh anak-anak kita atau keluarga kita, atau Tuhan belum menjawab doa-doa yang sudah kita naikkan kepadanya. Saudaraku, apakah kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan dalam hal demikian, dalam situasi demikian? Atau sebaliknya saudaraku, kita merasakan atau kita menghadapi kekhawatiran yang sungguh sangat besar, sehingga kita menyalahkan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak peduli di dalam hidup kita. Bahkan kita merasakan Tuhan itu sangat kejam di dalam hidup kita, karena kita mengalami himpitan atau persoalan yang sangat berat di dalam hidup kita menurut kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman atau umat tebusan Tuhan yang percaya kepadanya, mari ucapkanlah syukur kita, bukan dikarenakan kehidupan kita diberkati oleh hal-hal yang menyukakan, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menggembirakan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat menghendaki agar kita selalu bersyukur dalam segala hal, termasuk dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun menurut kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menginginkan kita hanya datang kepadanya dan berseru kepadanya di saat kita membutuhkannya, di saat kita memerlukannya, kita berseru dan bertekun kepadanya. Tetapi bila hal ini kita lakukan pada saat kesesakan kita datang menghampirinya, maka saudaraku, kita sudah memperlakukan kedudukan daripada Tuhan kita itu sama seperti budak, yang mana di saat kita membutuhkannya, kita memanggilnya, tetapi pada saat kita tidak membutuhkannya, kita bahkan melupakannya. Saudaraku yang terkasih, selama kita hidup di dunia ini, pastilah persoalan, pastilah pergumulan-pergumulan hidup kerap menemani hidup kita. Tapi yang pasti, Tuhan tidak pernah tinggal diam di dalam permasalahan atau pergumulan atau kelangsungan hidup kita. Dia selalu menolong kita. Dia selalu melindungi dan menyelamatkan kita dengan penuh kasih dari segala persoalan-persoalan hidup kita, hingga kita boleh ada hingga pada hari ini dan menikmati kasih-Nya dan menikmati nafas kehidupan
yang Tuhan sudah berikan bagi kita di pagi hari ini. Penyertaan dalam hidup kita, saudaraku, bukan hanya melimpah kekayaan, melimpah sukacita, kita bersyukur kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, pertolongan Tuhan kerap selalu ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari tetaplah bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kasih-Nya di dalam hidup kita. Karena persoalan, pergumulan di dalam hidup kita, saudaraku, ini diizinkan oleh Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan ini merupakan ujian bagi kita, saudaraku, supaya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tetaplah bersyukur dalam situasi kondisi apapun kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melampaui kekuatan kita. Dan kita tidak pernah jatuh tergeletak. Dan hal ini dilakukan Tuhan karena Dia selalu menopang kita, selalu menyertai kita di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, Bapa yang terkasih, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali, untuk kami harus bersyukur dan terus bersyukur kepada Engkau ya Allah. Di dalam situasi kondisi apapun kami harus mampu mengucap syukur kepada Engkau ya Allah. Karena kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu melekat kepada kami dan menyertai kami. Tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan tidak pernah membiarkan dan melepaskan kami berjalan sendirian di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami hanya bersyukur kepada Engkau pada saat kami merasakan sukacita, dan kami mengabaikan Engkau di saat kami telah terpenuhi kehidupan kami dengan penuh sukacita. Dan pada saat kami merasakan kesusahan, kesesakan, persoalan hidup, kami selalu menyatakan ketidakpedulian-Mu ada pada kami. Ampuni kami Bapa. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu yang selalu bersukacita, mengucap syukur dalam situasi kondisi apapun kami. Bapa yang baik, pagi hari ini kami memohon kepada Engkau, biarlah Tuhan Yesus juga menyertai setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani Tuhan, mengabarkan kabar baik tentang kekuatan-Mu, tentang kasih-Mu, supaya banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan pekerjaan kami, aktivitas kami. Biarlah penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, agar apa yang kami kerjakan benar-benar mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, bagi banyak orang, dan merupakan kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, karena kami tahu Engkaulah yang memiliki kesempurnaan. Sempurnakanlah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.